Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari kitab melalui pelajaran Soal Sabat. Dan kami adalah ministry yang mandiri, dan jika Anda ingin berdonasi, Anda dapat melihatnya di sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pada minggu ini pelajaran yang kedua dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari. Dan kita akan berdoa yang akan Pak Fajar pimpin dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, agar kami dapat boleh menyampaikan pelajaran ini kepada seluruh pemirsa The Safe Ministry dan yang menyaksikan di YouTube channel kami. Bapa, biarlah kami dapat mempelajari tentang kehidupan Yesus maupun pelayanan Dia ketika Dia berada di atas muka bumi ini. Kami serahkan sepanjang diskusi pada saat ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Kita akan memulainya dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mencoba mempelajari seperti apa sehari-hari pelayanan Yesus, ya. Kita baca ayat hafalan kita Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi pemirsa The Safe Ministry, di 4 kitab Injil, masing-masing mereka punya cara yang khas bagaimana mereka memperkenalkan permulaan pelayanan Yesus. Kalau Matius ya memperkenalkan Yesus ketika Yesus memanggil murid-murid dan kemudian melakukan khotbah di atas bukit. Kalau Lukas ya dia menceritakan kisah khotbah pertama Yesus di satu hari Sabat di dalam Di dalam sinagog ya. Kita ingat di Lukas 4 ayat 16 seperti kebiasaannya Yesus memasuki sinagog pada hari Sabat ya. Kalau Yohanes memperkenalkan pelayanan Yesus melalui Kisah dari pemanggilan terhadap beberapa murid pertama dan pesta pernikahan di Kana. Ini sebuah kisah yang sangat inspiratif ya. Lalu kalau Markus sendiri seperti yang di ayat hafalan ini ya, dia memperkenalkan awal pelayanan Yesus itu dengan kisah pemanggilan terhadap 4 muridnya ya, dan juga nanti dia ceritakan bagaimana satu peristiwa di hari Sabat di Kapernaum dan ada beberapa peristiwa lain yang mengikutinya. Nah, kita perhatikan nanti di pelajaran kita ini ada beberapa kejadian-kejadian penting yang akan kita pelajari, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, lalu bagaimana Yesus berkomunikasi nanti dengan iblis ya, karena ada orang yang kerasukan setan di situ, lalu juga nanti kisah lain bagaimana Yesus mengunjungi lokasi-lokasi lain, juga melakukan penyembuhan kepada orang yang kena kusta. Ya, ini nanti beberapa pelajaran yang kita akan pelajari dalam 1 minggu ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul yang cukup menarik. Yesus mengajak kita, ikutlah aku. Silakan Pak Tobing jelaskan apa yang maksudnya. Baik, kita coba lihat ya. Fokus kita di Markus 1 ayat 16 sampai 20 ya. Siapa di sini orang-orang yang Yesus panggil sebagai murid, lalu bagaimana respon orang yang dipanggil? Ya, kita coba baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Ya, jadi Simon dan Andreas ini bersaudara ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Ayat 18 responnya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus ya di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, kita lihat di sini ada 4 orang yang dipanggil ya, dan dibagi dalam 2 kelompok
ya Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Kelompok pertama yaitu Simon dan Andreas, saudaranya Simon. Simon dan Andreas ini dikatakan apa? Mereka menebarkan jala karena mereka penjala ikan. Kalau kebiasaan nelayan ya di sana dulu, kalau orangnya menebarkan jala dan mereka disebut penjala ikan, ya ini adalah nelayan kecil, ya nelayan kecil. Kecil dalam arti bukan badannya, tapi ya secara ekonomi ya ini memang orang yang hidupnya dari cari ikan, ya dari cari ikan dan hidupnya adalah ya pas-pasan. Ya, berbeda dengan kelompok yang kedua dikatakan ya Yesus meneruskan perjalanan berikut, dia melihat apa? Yakobus. Yakobus ini siapa? Anaknya Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Jadi kalau tadi Simon dan Andreas tidak disebutkan mereka di dalam perahu. Mereka hanya menebarkan jala, tapi kalau ini mereka sedang sama bapaknya, bapaknya Zebedeus, ya punya anak yaitu Yakobus dan juga Yohanes. Mereka lagi beres-beres ya. Dan mereka punya apa? Punya perahu. Jadi Yohanes dan Yakobus ini membantu orang tuanya. Orang tuanya itu Zebedeus punya perahu, artinya secara ekonomi ya secara ekonomi mereka lebih baik ya, lebih baik dibandingkan Simon dan Andreas ya. Lalu yang penting adalah begini, kita melihat respons mereka. Ya, respons mereka. Di ayat 20 Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu apa? Lalu mengikuti dia. Jadi Simon dan Andreas ya, Simon dan Andreas adalah dua sosok yang sederhana. Ya, dua sosok yang sederhana yang mereka tidak banyak hal yang mungkin menjadi beban dalam hidup mereka ketika mereka menerima apa? Menerima panggilan Yesus itu, ya. Dan kemudian si Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus ini, kenapa mereka mudah sekali ya bagi dua pasang bersaudara ini untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus, panggilan Yesus ya. Dikatakan bahwa apa? Mereka ini ketika ikut Yesus, mereka bukanlah hanya sekedar pelarian, tetapi mereka sudah mendengar ya, sudah mendengar bagaimana ya kabar juga mengenai Yesus sehingga mereka apa? Ketika mereka mendapat panggilan itu, mereka merasakan bahwa ini adalah satu kehormatan bagi mereka untuk bisa bergabung dengan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Pemirsa The Save Ministry, apa satu pelajaran bagi kita dari pelajaran ini? Ya, mengikut Yesus memang kalau kita lihat kok nelayan para murid-murid ini mudah sekali ya. Kok gampang sekali mereka mengikuti ya. Kenapa kita tidak mudah mengikuti Yesus? Ya, sebenarnya kita berada di posisi yang sama dengan murid-murid Yesus dulu. Mereka sudah mendengar dari Yohanes Pembaptis mengenai siapa Yesus itu, sehingga mereka mau mengikut. Kita juga sebenarnya sudah mendengar, membaca, mengetahui, bahkan kita sudah mendapat pengalaman rohani. Namun kadangkala kita apa? Mengabaikan panggilan Yesus. Biarlah panggilan Yesus kepada muridnya ini dan respon mereka menerima panggilan Yesus itu menjadi inspirasi bagi kita agar apa ketika kita mendengarkan panggilan Yesus melalui kehidupan kita ya melalui pelajaran-pelajaran kehidupan yang Tuhan berikan ya kepada kita itu biarlah menjadi apa menjadi satu inspirasi sehingga kita apa tidak berlama-lama untuk merespon panggilan Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul yang cukup panjang, sebuah pelayanan ibadah yang tak terlupakan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, kalau kita lihat awal mula pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, memberikan kita satu kesan yang sangat mendalam.
Begitu juga dengan apa yang dilakukan nih untuk Yesus pertama kali ya. Dalam kisahnya yang ditulis oleh Markus, dalam Markus 1 ayat 21 sampai ke 28. Nah, saya akan coba baca beberapa ayat, yaitu dalam ayat yang ke-21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Kalau kita baca dari ayat ini, ada satu momen dalam pelayanan Yesus itu tidak dilupakan oleh para pendengarnya ya. Jadi inilah menjadi satu kesan pertama ketika Yesus pertama kali mengajar di Bait Suci. Dan kesan dari orang-orang yang mendengar maupun menyaksikan ketika Yesus itu mengajar itu sangat takjub. Kenapa pengajarannya sangat berbeda sekali ya dengan ahli-ahli Taurat? Mungkin selama ini mereka hanya mendengar secara kaku begitu ya. Para ahli Taurat itu mengajar di rumah ibadat maupun sinagog ya. Tetapi cara penyampaian, kemudian materi yang disampaikan oleh Yesus itu membuat orang-orang yang mendengarkan serta menyaksikan itu sangat takjub. Wah, ini luar biasa sekali. Dan yang lebih menariknya lagi, ketika di situ ada orang yang kerasukan setan, tahu bahwa Yesus itu adalah orang orang Nazaret dan mengapa engkau hendak membinasakan kami? Berarti dia tahu bahwa ada misi daripada Yesus untuk datang ke atas dunia ini, yaitu untuk membinasakan orang-orang yang jahat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu dia bilang, diam dan keluarlah daripadanya. Dan roh jahat itu lalu mengguncang-guncangkan orang itu dan sambil menjerit dan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Inilah yang membuat orang yang di sekitarnya itu takjub, wah ini luar biasa sekali nih. Seseorang yang mengajar dengan luar biasa, kemudian dia bisa mengusir setan, ini memberikan kesan yang tidak pernah terlupakan. Memberikan kesan. Dan ini mendorong bagi semua orang untuk mengetahui siapa sih yang bernama Yesus ini. Dia orang Nazaret, mengajar yang sangat begitu powerful, kemudian dia juga bisa mengusir roh-roh jahat yang hinggap di orang-orang yang kerasukan setan. Nah, inilah yang menjadi satu momen yang tidak pernah terlupakan. Mereka akan semakin penasaran dengan Yesus ini, dan tidak heran ketika Yesus mengajar ke beberapa tempat di daerah itu, bukan hanya satu dua orang ya yang mengikuti dia, banyak sekali. Orang-orang ingin mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Pelajaran apa yang bisa kita lihat? Ternyata ketika kita nanti akan melayani di satu komunitas tertentu, buatlah sesuatu yang momen yang tidak terlupakan, memberikan kesan yang sangat mendalam, sehingga itu akan mendorong bagi orang lain akan semakin penasaran dengan pengajaran kita, dengan cara kita menyampaikan dengan baik, dan ada sesuatu yang bisa membuat orang lain itu terkesima, takjub ya, dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita sampaikan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Lebih Banyak Lagi Pelayanan Sabat. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang ini. Kita fokus kepada perikop di Markus 1 ayat 29 sampai 34 ya. Kita akan melihat bagaimana Yesus nanti di sini menolong keluarga Petrus, lalu kita akan lihat beberapa pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat. Ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon. Ya, jadi ini ayat 30 menunjukkan juga ya Pak Simon dan pemirsa The Shape Ministry menunjukkan bahwa dari antara murid Yesus yang pernah dinyatakan yang secara jelas bahwa yang sudah berkeluarga yaitu apa? Simon Petrus ya. Ibu mertua Simon ya.
terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Ya, jadi pemirsa The Save Ministry, lihat dikatakan ya sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus ini tadi sesuai dengan judul ya, lebih banyak lagi pelayanan Sabat. Apa artinya? Hari Sabat ya, Yesus menunjukkan kepada kita hari Sabat adalah hari kemanusiaan, sosial kemanusiaan, hari berkat. Ya, dia banyak menyembuhkan, dia banyak melakukan pelayanan-pelayanan kehidupan, ya, pelayanan-pelayanan yang menjadi kelepasan bagi orang lain. Jadi, satu pelajaran pertama bagi kita adalah biarlah hari Sabat itu ya kita implementasikan menjadi hari kelepasan bagi orang-orang di sekitar kita, bukan hari beban, ya, bukan juga hari di mana kita hanya berkumpul-kumpul di dalam rumah ibadat satu harian, tapi kita tidak melakukan tugas kemanusiaan apapun di hari Sabat. Yesus di hari Sabat dia tidak berlama-lama. Apa yang dilakukan? Ya, dia mendapat laporan ada yang sakit, dia pergi. Lalu dia sembuhkan ya, dan dia pegang tangannya ya. Jadi dia pegang tangannya. Ada kalanya Yesus menyembuhkan orang dengan menyentuh, ada juga yang tanpa menyentuh ya. Itu adalah satu pelajaran-pelajaran penting ya, bagaimana pentingnya campur tangan Tuhan di dalam kesembuhan ya, kesembuhan hidup kita, kesembuhan rohani kita. Lalu yang menarik adalah kalimat berikut di dalam masih di ayat 31. Kemudian perempuan itu melayani mereka ya. Apa pelajarannya? Satu kalimat ini memberi pelajaran sangat baik. Ketika ibu mertua Simon ini mendapat kesembuhan, dia langsung apa? Melakukan apa? Pelayanan, melayani Yesus dan murid-muridnya. Ya, jadi pemirsa The Save Ministry ini pelajaran yang sangat baik, satu teladan yang sangat baik ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah disembuhkan, maka tugas kita selanjutnya adalah apa? Kita juga harus melakukan apa? Pelayanan kepada orang lain. Ya, jadi pemirsa The Save Ministry kita sudah disembuhkan oleh Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Maka apa? Kita juga harus melakukan tugas pelayanan kepada orang lain supaya orang lain pun mendapatkan kesembuhan. Kemudian kita teruskan ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Apa yang terjadi? Pada hari Sabat itu, ya, ya pada hari Sabat itu sampai menjelang malam pun, ya, sampai menjelang malam pun masih orang berdatangan ya ke rumah Petrus untuk apa? Minta disembuhkan. Ya, berdatangan dan bahkan apa? Yang kerasukan setan pun tadi ada peristiwa yang kerasukan setan ya. Yang kerasukan setan pun ya dibawa ya kepada Yesus untuk disembuhkan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Apa maksudnya? Di ayat 34 ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Ya, jadi di antara orang yang dibawa kepada Yesus selain orang yang sakit ada yang kerasukan setan. Dan Yesus secara spesifik meminta orang-orang yang kerasukan setan itu supaya jangan bicara. Kenapa? Ya, orang yang kerasukan setan ya adalah orang yang tahu siapa Yesus. Ini baru awal mula pelayanan Yesus. Maka dia minta supaya tidak usah dulu bicara mengungkap identitas sepenuhnya dan misi Yesus sepenuhnya. Supaya apa? Karena Yesus masih punya agenda-agenda lain lagi. Karena Yesus tahu ya kalau dia misi pelayanan dia langsung terbuka, ya langsung terungkap apa misinya, nanti resistensi makin besar dari orang-orang di sekitar sehingga menghambat pelayanannya. Itu misi, itu tujuan mengapa Yesus meminta supaya setan-setan itu tidak berbicara, ya tidak diperbolehkan bicara. Karena apa? Karena supaya misi selanjutnya bisa berjalan. Demikian ada beberapa pelajaran yang penting ya, saya pikir yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, saya coba ringkas lagi. Satu, bahwa kita ketika sudah mendapatkan kesembuhan, mari kita juga langsung melakukan pelayanan. Lalu mari kita mengisi hari-hari Sabat yang kita kuduskan itu menjadi hari pelayanan ke orang lain. Bukan hari di mana kita minta dilayani. Mari kita isi dengan apa?
pekerjaan-pekerjaan keselamatan, ya, melihat siapa yang sakit tetangga kita, ya, siapa yang berkekurangan, bukan suatu hari di mana kita bergerombol-gerombol saja sepanjang hari di gereja tanpa melakukan misi kemanusiaan apapun. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Rahasia Pelayanan Yesus. Dan kami minta Pak Jan untuk menjelaskan apa yang masalah. Iya, pemirsa The Safe Ministry. Ada satu rahasia di dalam pelayanan Yesus ini sehingga pelayanan Yesus itu sangat begitu mengesankan ya dan menakjubkan. Apa sih rahasia yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Markus menuliskan dan mencatat secara jelas ya di dalam Markus 1 ayat 35. Ini ketika peristiwa Yesus pada pagi-pagi benar, pada hari itu masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita perlu garis bawahi bahwa ada satu tindakan yang dilakukan oleh Yesus ketika hari masih gelap. Kemudian dia keluar dari rumah atau tempat tinggal di mana dia tidur, kemudian dia mencari satu tempat yang sepi. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Yesus adalah dia berdoa. Dia berkomunikasi dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dia meminta kekuatan ya, meminta kekuatan berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah salah satu rahasia yang dimiliki oleh Yesus ketika dia melakukan pelayanan kemanusiaan kepada semua orang ketika itu. Dia berdoa dan terus berdoa dan berdoanya sangat panjang sehingga memungkinkan bagi murid-muridnya mencari, wah di mana ini Yesus. Sekarang yang menjadi sentral perhatian itu adalah pelayanan Yesus ya, dan banyak orang yang sangat berkesan dengan pelayanan dia karena dia menyembuhkan orang banyak di rumah Petrus seperti yang dijelaskan oleh penulis saudara Elvin. Ini banyak orang yang berbondong-bondong dan mereka mungkin pengen tahu ya, pengen tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus ini. Nah, di sepanjang Injil tentunya kita akan temukan bahwa Yesus ini adalah seorang pendoa. Dan inilah yang menjadi satu kunci rahasia di dalam pelayanannya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau Yesus saja adalah seseorang yang senang berdoa, kita yang mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, tentunya kita menjadi seorang pendoa, ya. Terlepas dari berapa lama kita berdoa, kapan kita berdoa ya. Tapi ada satu komunikasi antara kita dengan Bapa kita yang ada di surga untuk meminta kekuatan, untuk meminta perlindungan, tentunya untuk meminta tuntunan supaya kita itu bisa memberikan pelayanan kemanusiaan kepada orang lain. Dan ini menjadi satu satu kekuatan ya, satu kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan di dalam pelayanan ini. Kemudian ketika Yesus sudah berdoa dan murid-muridnya itu juga sudah menemukan dia, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 1 ayat yang ke-38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi bukan hanya satu tempat ya. Yesus dia berkeliling. Dia mencari satu tempat yang belum pernah terjangkau supaya pelayanan yang dia lakukan itu merata ke semua daerah. Dan kita juga mendapatkan satu pelajaran ya. Jadi bukan hanya di daerah-daerah tertentu menjadi ladang pelayanan kita, tapi kita coba membuka ya satu tempat-tempat yang baru yang barangkali mereka belum pernah tahu misi dan pelayanan kemanusiaan yang kita lakukan. Mungkin pengobatan gratis, memberikan makan gratis, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan saya senang sekali panelis saudara Elvin katakan hari Sabat menjadi satu hari hari pelayanan kemanusiaan. Wah, ini luar biasa sekali ini. Barangkali ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita bisa bersedia melayani orang-orang ya dengan memberikan makan gratis, kemudian pelayanan kesehatan, pengobatan. Karena saya lihat untuk saat ini banyak orang yang akan mudah tertarik ya dengan pelayanan kesehatan. Karena begitu banyak ya sakit penyakit yang diderita, mereka kesulitan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kita masuk melalui cara penginjilan melalui kesehatan ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry.
Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Kamis. Tadi di hari Rabu kita sudah berbicara tentang bagaimana pelayanan Yesus, rahasianya. Dan sekarang di hari Kamis dengan judul, Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan yang maksudnya. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ini menarik sekali ya. Dapatkah engkau menjaga rahasia? Apa yang dimaksud dengan Yesus ya, supaya kita menjaga rahasia? Rupanya ini ada satu cerita yang menarik ya. Ada satu cerita yang menarik dan Markus lagi-lagi dia mencatat secara detail ya, secara detail. Saya yakin Yohanes Markus ini dia mendapatkan cerita dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain seperti halnya Petrus ya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saya yakin si orang kusta ini ketika mendengar bahwa Yesus itu datang di kotanya dan dia sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang banyak, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, dan mereka sembuh. Nah, orang kusta ini setelah mendengar cerita itu, kemudian dia menyaksikan dan melihat bahwa Yesus datang di kotanya dia sudah memiliki satu iman kepada Yesus. Maukah engkau mentahirkan aku? Tentunya Pak Simon dan pemirsa The Sin Ministry, orang yang sakit kusta atau mengalami sakit berhubungan dengan kulitnya itu sangat dijauhi oleh orang-orang, dan orang lain itu tidak boleh menyentuh ya. Nanti jadi najis. Jadi betul-betul orang kusta ini diisolasi, mereka tidak boleh masuk ke dalam perkampungan, tetapi mereka ada di luar. Dan ini sangat menyakitkan sekali. Rinduan orang yang berpenyakit kusta itu pengen sembuh. Ketika dia mendengar bahwa Yesus itu datang di kotanya, dia dengan gembira datang kepada Yesus dan meminta supaya dia ditahirkan juga. Wah, ini luar biasa sekali. Dan apa respon yang disampaikan oleh Yesus? Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Padahal menurut pandangan orang banyak, itu orang kusta itu tidak boleh dijamah, disentuh ya. Tapi Yesus dia lakukan, dia sentuh itu. Tapi kalau orang lain yang menyentuh, itu tidak sembuh Pak Simon. Tapi ketika Yesus yang menyentuh orang itu, langsung sembuh. Wah, ini bedanya ya. Sehingga orang lain juga melihat, wah, ini ada satu keajaiban, keajaiban yang luar biasa sekali. Ya, kenapa dengan sentuhan yang diberikan oleh Yesus dapat memberikan satu kesembuhan yang luar biasa. Ini rahasianya ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ayat yang ke-44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Wah, ini kenapa ini? Ini menjadi satu pertanyaan, Pak Simon. Mengapa Yesus melarang orang itu bercerita, tapi malah justru disuruh untuk datang kepada imam dan mempersembahkan persembahan sesuai yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa dia mengucapkan syukur. Jadi ada dua. Yang satu Pak Simon itu memperlihatkan kepada imam. Imam ini siapa? Ya, orang ahli Taurat, pemimpin ibadah. Dia memiliki satu pengaruh ya, pengaruh kepada orang banyak ketika itu. Kemudian yang kedua, yaitu dia mempersembahkan sebagai ucapan syukur, persembahan ucapan syukur seperti yang diperintahkan oleh Musa. Tetapi rupanya Pak Simon, dua rahasia ini dia tidak lakukan. Dia malah justru bercerita kepada semua orang sehingga ya mungkin gempar ya. Mereka, loh ini orang dulu orangnya ini adalah kena kusta. Siapa yang menyembuhkan? Wah, itu Yesus. Akhirnya gempar di situ ya. Dan banyak orang yang ingin mencari ya Yesus ini. Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu. Yaitu peristiwa tentang kesembuhan dia dari sakit kusta menjadi sehat ya. Menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi masuk terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru.
Orang kusta ini, Pak Simon, dia tidak memahami apa yang diinginkan oleh Yesus ya. Ketika semua tersebar bahwa ada peristiwa kesembuhan orang kusta menjadi sehat, kemudian ini didengar oleh imam dan para ahli Taurat, ini akan menjadi satu presiden yang buruk, Pak Simon. Mereka tahu, wah, mereka malah justru mendengar dari orang lain ya yang bercerita. Sebetulnya kalau kita lihat ya, Yesus mungkin ya memiliki satu gambaran pemikiran ketika dia mempersembahkan dan pertama kali diberikan kesaksian itu adalah pemimpin, itu artinya bahwa si orang kusta itu sudah benar-benar menghormati orang yang berkuasa di tempat itu, yaitu para imam-imam dan ahli Taurat. Kemudian kedua, ketika dia mempersembahkan korban persembahan, ucapan syukur, itu akan memberikan satu kontribusi ya. Secara ekonomi itu memberikan kontribusi kepada bait suci. Oh iya ya, dia dia sudah memberikan persembahan dan disembuhkan oleh seseorang bernama Yesus sehingga si pemimpin ini ya sangat senang sekali. Mana ada orang yang tidak senang ya diberikan satu persembahan, banyak orang yang mempersembahkan. Nah, hal ini sangat berbeda jika dia tidak datang kepada imam, tidak mempersembahkan secara ekonomi. Mungkin ya para imam, wah, gua nggak dapat bagian ini dengan kesembuhan orang itu. Nggak ada manfaatnya, ya kan? Tetapi malah saya justru mendengar dari orang-orang lain desa sini, siapa nih orang ini? Nggak boleh masuk. Dan itu sangat memberatkan pelayanan Yesus ketika itu. Jadi Yesus ketika mendengar bahwa kabar kesembuhan peristiwa rahasia ini disebarluaskan tanpa didahului dengan kesaksian kepada para imam dan persembahan. Nah, ini sangat menjadi satu apa ya hambatan ya. Sehingga Yesus tidak berani untuk memberikan pelayanan terbuka di dalam kota. Itulah yang menjadi satu rahasia bagi kita. Nah, tentunya pelajaran yang bisa kita ambil. Kita mungkin harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tahu daerah-daerah mana yang mungkin yang kita bisa masuki dalam pelayanan. Memang kita harus berpikir meminta pertolongan melalui doa, menjadi seorang pendoa. Bagaimana kita bisa mendekatkan dulu kepada para penguasa, kita berteman dahulu dengan orang-orang yang berkuasa di daerah situ untuk mempermudah pelayanan kita kepada orang banyak. Sehingga tidak ada satu hal yang terganjal. Kalau kita sudah berteman, berkomunikasi dengan baik dengan para pemimpin ya, pemimpin yang berkuasa di daerah situ, tentunya pelayanan kita akan smooth ya, pelayanan kita akan lancar, tidak ada satu hambatan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk melangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, Markus 1 memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita. Bagaimana Yesus digambarkan dalam bentuk keilahiannya dan juga sekaligus kemanusiaannya. Dia berkuasa memanggil murid-murid dan dalam kesederhanaan murid-murid itu menyambut panggilan Yesus. Kemudian Yesus memulai pelayanannya, lalu dia ketika di sinagog dia menceritakan apa misinya atau seperti apa kerajaan yang dia mau bangun itu. Namun pelajaran yang menarik adalah ada seorang yang dirasuk setan, ya, yang dirasuk setan tiba-tiba bersuara, ya, mengatakan karena mengenali siapa Yesus, ya. Lalu Yesus bilang memerintahkan supaya yang dirasuk setan ini diam. Ini pelajaran bagi kita, ya. Jangan sampai orang yang dirasuk setan, ya, orang yang dikuasai setan lebih tahu siapa Yesus daripada kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Lalu kemudian apa? Yesus menunjukkan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang begitu berharga. Dia melakukan pelayanan-pelayanan itu untuk semua orang. Dia di hari Sabat, dia menunjukkan satu misi-misi kemanusiaan yang benar-benar hari Sabat adalah hari yang membebaskan orang dari penderitaan, yang membebaskan orang dari penyakitnya. Dan ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita agar kita bisa mengisi hari-hari Sabat kita itu menjadi berkat bagi bukan hanya diri kita tetapi terutama bagi misi kemanusiaan bagi orang lain. Dan dijelaskan juga kepada kita keberhasilan Yesus, ya, walaupun dia adalah anak Allah, tapi dia sangat bergantung kepada Bapanya melalui kehidupan doa pribadi yang sangat panjang.
ya doa pribadi yang sangat panjang. Ya, dia selalu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya, dan itulah yang menjadi kunci sukses, ya, bagaimana Yesus memulai di dalam pelayanannya. Dan yang terakhir juga menunjukkan perlunya hikmat bijaksana di dalam melakukan pelayanan. Kita perlu mengenali ya di mana kita berada, siapa target kita, lalu kondisi sosiologis kita, kondisi sosiopolitik di masyarakat kita. Berterus terang adalah cara yang baik, namun juga perlu secara bijak kapan kita langsung ya to the point menyatakan, sama seperti Yesus, dia ingin jangan buru-buru diungkap karena nanti misi-misi selanjutnya langsung mendapat penolakan. Artinya hikmat bijaksana ya dari Tuhan diperlukan di dalam melakukan pelayanan kita. Ini beberapa pelajaran penting yang ditunjukkan melalui pelayanan Yesus di awal-awal pelayanan. Dan ketika itu semua diserahkan dalam doa, hubungan doa yang sangat baik dengan Bapaknya, ya, maka dia akan penuh kuasa. Kalaupun banyak resistensi dari imam-imam, bahkan dari tabib-tabib, oleh karena tugas menyembuhkan adalah tugas para tabib, tapi saat itu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus walaupun dia sudah minta supaya dirahasiakan. Tapi oleh karena kehidupan doa yang sangat baik, maka dia tetap di dalam lindungan Tuhan dan dia bisa menjadi banyak berkat. Biarlah ini menjadi panggilan juga bagi kita. Ya, panggilan Yesus kepada murid-muridnya itu juga panggilan bagi kita. Pelayanan Yesus yang ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya pada saat itu juga panggilan bagi kita di dalam melakukan pelayanan secara bijaksana yang dituntun oleh Roh Kudus melalui kehidupan doa yang sangat dekat dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Kelvin dan Pak Fajar yang telah menjelaskannya hari per hari, dan ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh kami berterima kasih pelajaran awal di pelayanan-Mu di dunia menunjukkan bagaimana pentingnya kami melakukan pelayanan kepada sesama kami, mengisi hari-hari Sabat kami dengan tugas-tugas kemanusiaan yang mendatangkan kebebasan dan kelepasan bagi orang yang kesusahan. Dan terlebih dari itu Tuhan, pentingnya kami melakukan doa pribadi yang sangat terbuka kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu tanpa hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan, apapun yang kami lakukan tidak akan membawa keberhasilan bagi kami dan tidak akan membawa berkat bagi orang lain. Biarlah Roh Kudus Tuhan menghinggapi kami, para panelis, moderator, dan semua pemirsa The Save Ministry dimanapun kami berada, agar kami menjadi orang-orang, menjadi murid-murid Yesus yang Tuhan panggil untuk menjalankan misi keselamatan yang Tuhan canangkan bagi kami semua manusia. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh berkenan di hati Anda dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe channel kami dan menyukai video ini, dan mengkomen juga dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat berkat. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. 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 Tuhan memberkati.